beliau baru pulangnya sekarang. Ada apa? Ternyata beliau naik hajinya luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Lain dari yang lain. Menyahuti seruan Nabi Ibrahim, seruan Allah kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fil nas bil hajji yatuka rijala. Serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, maka mereka akan datang dengan cara jalan kaki. Jalan kaki. Kaki apa? Ya kaki. Kalau bahasa Banjarnya foot kaki itu. Ya. Tahu foot ya? Bahasa Banjar. Football, bola kaki. Kalau bahasa cowoknya gerhijil, masyad gerhijil, jalan kaki. Adik-adik sekalian, paling jauh jalan kaki dari mana? Dari kampung ke Tunggal ke Pondok pernah? Beda sama orang dulu kan, bisa jalan kaki. Sekarang kendaraan apa? Saya dulu jalan kaki dari pasar ke sini tahun-tahun 93, 94 gitu. Karena saya sekolah di PHI, hujan harus pagi, lokal tidak cukup. Saya alhamdulillah tahun 93 itu ikut nimbun pondok gede ini. Ayah itu Haji Sata, Haji Osto, ya. Nimbun sabut, ambil sabut sampai sore sana sampai pagi pasar. Nah itu jalan kaki biasa zaman itu. Nah beliau ini jalan kakinya dari Pulau Jawa ke Tanah Suci dan pulang lagi. Tapi ada variasinya, ada sepeda, nah pulangnya pakai sepeda. Nah maka hari ini sebenarnya baik kita ingin berbagi pengalaman dengan Ustadz Yunus dan Ustadz Rashid. Beliau ini alumni Tebuirang. Kami kemarin sudah bertemu Kiai Haji Hasan Basri sebagai senior, sebagai guru dan sama-sama alumni Tebuirang. Rashid dari Bekasi. Kalau Ustadz Yunus ini dari Malang. Alhamdulillah, betul tak beliau ini di jalan kaki? Kira-kira percaya tak ada saya? Kejam video jalan kaki pergi ke Mekah. Tapi sabar di Mekah, Ustadz Abu ketemu satu hotel. Alhamdulillah, dulu beliau berangkat tanggal 10 Oktober ya, 2022. Khususnya singgah di Tunggal ini sebelumnya berangkat singgah ke tempat kami kebetulan minat di Pondok Paret 7 Ponpes Shop TV. Nah ini pulangnya baru ini. Ini Oktober sampai September. Oktober berarti setahun. Dari Bekasinya sudah 3 bulan sebelumnya. Jadi setahun lebih beliau itu berjalan demi menunaikan ibadah haji. Mungkin nanti adik-adik setelah dengar kisah beliau ada yang berminat naik haji jalan kaki silahkan ya. Entah ya, tanpa memperpanjang karena belum makan ya. Oh sudah ya. Kalau belum ya. Kalau sudah sampai asar kita acaranya. Tapi kalau belum ya kultum saja ya. Kuliah 70 menit ya. Kita kuliah terserah tuh. Untuk pertama mungkin Ustaz. Oke. Silakan Ustaz Yunus Abdul Rahman. Nanti yang punya TikTok bisa dilihat perjalanan beliau dari berangkat sampai hari ini. Nah, nanti acara kita hari ini juga beliau upload ya di YouTube dan di TikTok beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Syafa'ar, Ustaz Zakaria serta para santri dan saya banggakan dan saya cintai. Hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Yunus
Dan setelah selesai mondok dulu Ustaz saya menambahkan Abdurrahman, sehingga sejak saat itu selesai mondok di Teguiran nama saya Yunus Abdurrahman, di tanda pengenal tetap Yunus. Tapi untuk nama sampai sekarang ini lebih nyaman dan lebih berkah pakai nama Yunus Abdurrahman. Apa yang disampaikan Ustaz Zakaria memang betul, karena beliau menjadi salah satu saksi perjalanan kami. Bahkan Ustaz Abu Amar juga menjadi saksi perjalanan kami. Kami di Mekah bertemu, satu hotel, satu maktab, dan beliau mengetahui perjalanan kami juga dari cerita dan melihat melalui media sosial TikTok dan YouTube yang memang saya upload di media sosial. Itu bukan untuk riak, tetapi itu salah satu motivasi mentor saya di Jakarta, bahwasanya kamu gak usah berpikir bahwa nanti riak dan sebagainya. Tapi semoga perjalanan kamu ini bisa menjadi satu motivasi buat seluruh umat dan generasi muda, bahwa hidup memang harus punya satu tujuan dan satu tekad, terutama kita generasi muslim santri ini harus bersyukur karena tidak semua anak-anak yang seumuran kami punya kesempatan untuk tinggal di pondok pesantren. Maka bagaimana pada saat ini kita tuntut ilmu setinggi mungkin, rajin belajar, belajar hafal Quran semaksimal mungkin, selesaikan hafalannya, dan jangan lupa harus punya satu target apa yang kita inginkan dari apa yang kita lakukan saat ini. Kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban dalam rukun Islam itu, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau selama ini kita berpikiran bahwa haji bagi yang mampu, yakinlah adik-adik sekalian bahwasanya untuk saat ini bukan lagi kata mampu atau tidak, tetapi mau apa tidak. Maka Allah telah tunjukkan kekuasaannya kepada kami berdua. Saya dengan Kang Rasid ini memang beda kota, beda provinsi. Saya dari Malang, Jawa Timur. Kang Rasid berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Punya satu tekad yang sama bagaimana agar rukun Islam yang kelima ini wujud dalam diri kami. Maka dengan bekal yang ada, wallahi kami berangkat dari rumah tidaklah membawa jutaan rupiah sebagai bekal perjalanan. Tapi saya pribadi dari rumah ini keluar menggunakan kendaraan sepeda gunung atau sepeda ondel. Kang Rasid keluar dari rumah ini jalan kaki, saya membawa uang 300.000 dan Kang Rasid membawa uang 200.000. Ustaz, kok berani dengan uang 300.000 menuju Mekah al-Mukarramah? Sebelum berangkat, memang kami dibekali dengan ilmu dan wawasan. Bahwasanya Allah yang Maha Kuasa. Rezeki setiap hamba ini termasuk kita ini tidak akan pernah tertukar, bahkan tidak akan pernah menyasar dimanapun kita berada. Maka dengan bekal itu kami yakin, maka dimanapun kami berada, Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Apalagi perjalanan kita pada saat menuju rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Dan wallahi semenjak kami keluar dari rumah, maka kami tidak pernah merasakan kekurangan. Apa yang kami butuhkan dan apa yang kami perlukan, Allah selalu mencukupi. Ustaz, bagaimana kalau lapar? Itulah salah satu yang disediakan Allah untuk kami. Ustaz, bagaimana kalau capek? Kami istirahat. Maka dari sekalian, mungkin seringkali kita merasa takut kalau keluar dari rumah, kalau tidak kerja, kita akan kelaparan, kita akan kekurangan. Yakinlah, pendidikan kita saat ini yang berada di pesantren ini memang sebenarnya bukan untuk mendapatkan pelayanan yang enak. Di pondok kita dikasih makan yang enak, tapi bagaimana pada saat kita mujahadah, apa yang ada kita terima, tidak usah mengeluh. Dan itulah yang menjadi salah satu juga bekal perjalanan kami sebelum kami melakukan perjalanan. Kami bersyukur bahwa Allah tidak akan menyanyiakan perjalanan kami. Kami belajar berprasangka baik kepada setiap orang yang kami temui. Dan alhamdulillah kami dengan Ustaz Haji Abu Amar, dengan Ustaz Haji Zakaria sama sekali tidak pernah kenal dan tidak pernah berjumpa. Saya dengan Kang Haji juga tidak pernah ada janjian. Kita juga tidak kenal. Tapi karena kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu menuju Mekah al-Mukarramah untuk melakukan ibadah haji, Allah pertemukan. Maka insya Allah menjadi salah satu amalan, salah satu orang yang nanti dapat naungan ars pada saat Yaumul Mahsyar nanti, pada masyarakat orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maka wallahi sejak bertemu dengan si Abu Amar, satu Amar waktu di Mekah dulu, beliau betul mengharapkan kami agar bisa hadir
40.000 kilometer kalau saya gunakan untuk ke Mekah, ini sudah bolak-balik 2 kali. Maka semakin kuatlah azam saya. Cita-cita ke Mekah dengan jalan kaki, dengan jalur darat, memang sejak kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Dan baru saya wujudkan tahun 2004 setelah keluar dari pondok pesantren di Buir. Itu wujudnya saya buat paspor tahun 2004 itu. Jadi azam dan cita-cita ini dari kelas 3 SD terwujud tahun 2004. Saya kelas 3 SD sekitar tahun 1990. Itu kelas 3. Nah, kemudian 2004 saya bikin paspor. Itu sebagai bentuk saya bahwa saya ingin benar-benar ke Mekah. Itu wujud dari cita-cita kita, niat kita wujudkan itu. Maka apakah setelah bikin paspor kemudian berangkat? Tidak. Maka niat itu, cita-cita itu azam terus ada dalam hati. Sampai setiap hari berdoa selesai sholat. Dan alhamdulillah paspor telah beliau berangkat 2004, 2015 lalu paspor habis masa berlakunya. 2009 saya bikin lagi paspor yang kedua. Maka tahun berjalan, tahun 2014 belum juga berangkat. Maka paspor habis masa berlakunya. Paspor ketiga. 2019 ini masa berlaku paspornya sudah habis. Otomatis saya perpanjang lagi. Maka adalah paspor yang keempat. Paspor adalah salah satu kita bisa untuk perkembangan, maka pakai paspor. Maka 4 kali saya bikin paspor dengan doa yang sama yang saya baca setiap hari yang kurang 20 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu 2004 saya bikin paspor dan terus berdoa. Dan menunggunya maka sebentar tidak ternyata. Maka itu muncul setelah kurang lebih 20 tahun kemudian. Itu pun kami belum yakin. Maksudnya benarkah kita ini berjalan menuju rumah Allah? Bahkan pada saat pulang pun saya nggak yakin. Benar belum kita ini haji. Katanya sama kasih. Bahkan pada saat saya kemarin dijemput dari Pekanbaru melalui jalur lintas timur dari Kandis, Duri, kemudian Sorek, Ukui, sampai masuk ke Simpang Patit. Saya tidak percaya kalau saya begitu goes melalui medan yang begitu berat. Karena medannya naik turun, yang secara akal dengan berat. Kita naik sepeda dengan bawa beban yang ada di sepeda kita. Sepeda dengan beban bawaan saya sekitar 40 kilo. Belum berat badan saya sendiri yang pada saat itu 80 kilo. Maka pada saat menaiki tanjakan itu sebuah tantangan juga. Karena di awal sebelum berangkat saya juga digoda dengan iblis. Jangan ngapain dulu berat-berat ke Mekah naik sepeda. Berat kan? Itu waktu menaiki gunung bukit di daerah Jombang saat masuk Tuban. Itu memang berat pada saat itu. Itu godaan iblis itu luar biasa. Karena kaki pada itu saya bergetar. Rasanya ingin pulang. Tapi saya kembalikan lagi. Kalau saya pulang, sia-sia doa saya selama ini. Hampir 20 tahun saya berdoa agar bisa berangkat. Sekarang saya dapat izin harus pulang, maka rugi. Maka terus saya bekerja. Saya sudah nggak mikir nanti makan apa tidak. Tapi bagaimana perjalanan ini melaju terus depan, bukan lagi mundur ke belakang. Alhamdulillah Jawa Timur lewat, masuk Jawa Tengah. Di Jawa Tengah telah rasa capek datang kepada badan yang luar biasa. Kaki bergetar terus karena nggak pernah goes saya. Saya nggak pernah ngontol. Saya naik motor, ngajar itu pakai motor. Itu baru pertama kali keluar dari rumah, langsung ngontel dengan jarak yang cukup jauh pada saat itu. Dan perjalanan pun terus berlanjut melalui Jawa Tengah, Pantura, Jawa Barat. Dari Jawa Barat, alhamdulillah dapat dukungan baik moral maupun material. Doa begitu mengalir dari warga Indonesia pada saya karena memang lihat sebelum berangkat bagaimana agar saya pada saat berangkat dapat support doa dari masyarakat Indonesia dan Allah wujudkan itu. Sebelum saya nyebrang dari Merak ke Bakauni dari Jawa ke Sumatera, Allah telah kabarkan perjalanan saya
mas guru SD kan. Saya tanya, ibu tahu saya dari mana ya? Di TikTok Ustaz. Masya Allah, TikTok ya. Iya, saya melihat Ustaz di Pandeglang pada saat itu. Makanya saya terenyuh dan ingin nitip doa. Kalau doakan saya juga bisa ke Mekah atau ke Roma untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Saya boleh tengok aja. Karena ada beberapa orang yang nyetop saya, pada selama ini belum ada yang nyetop saya. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu guru SD nyetop saya. Sama guru laki-laki, guru olahraga pada saat itu. Maka perjalanan saya juga semakin yakin. Ya Allah, Engkau telah kabarkan perjalananku melalui media ini. Aku tidak berharap apa, ya Allah, ridhoi perjalananku akan sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Maka alhamdulillah memasuki lintas timur, masuk Bakauni. Masya Allah, itu ujian yang kedua tak berapa ya. Karena baru bawah 100 meter jalan ternyata nanjak. Dan nggak turun, nanjak terus itu Bakauni. Maka setelah itu jalannya naik turun. Alhamdulillah di lintas timur saya bisa melalui dengan pertolongan Rasulullah sampai ke Pekanbaru. Saya berhajat ingin ketemu dengan Tuan Guru Ustaz Abdul Samad. Allah kabulkan. Saya tidak berapa apa. Ustaz, doakan saya. Saya nak ke Mekah, saya mau menunaikan ibadah haji. Beliau pun nggak jawab, cuma ngomong aja lihat sepeda saya. Karena terpukau juga benar kan orangnya. Jangan-jangan naik mobil lagi dari sana. Lalu kemudian para santri meyakinkan, betul Ustaz Yunus dari Malang memang naik sepeda. Ini buktinya. Ini media sosial pada saat itu. Bukan saya pada saat itu yang banyak lucu, tapi orang-orang sekitar saya yang jumpa saya ambil video di upload baik di Facebook, di YouTube, maupun di TikTok. Terus seperti itu. Maka kemudian Abdul Somad yang tidak banyak bicara pada saat melihat saya dengan keringat yang bercucuran pada saat itu. Karena ini berjumpa dengan beliau angkat tangan lain doanya cukup panjang. Maka saya pun memahami doa beliau yang saya pahami. Allah sampaikan Mas Yunus sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Saya pun mengasihkan air mata pada saya itu yang doa Allah. Maka saya yakin bahwa saya akan sampai. Maka dari kalian saya berjumpa dengan kaki pertama kali di Palembang. Beliau jalan kaki dari Bekasi sampai ke sini tanpa ada loading, tanpa naik kendaraan. Saya pun juga sama. Di antara kita berdua sepanjang perjalanan memang banyak yang menawari, Ustaz, yuk naik mobil biar dekat, biar nggak capek. Baik pada saat berangkat itu memang masih diatur. Karena keyakinan kita semakin kita bermujahadah dari jalan Allah, maka pertolongan Allah juga semakin dekat. Dan betul, doa musafir itu mustajabah. Dan apa yang kami inginkan, kami tidak pengen dunia merasa, tapi dunia datang kepada kami. Apa yang kita perlukan, Allah datang. Pada saat ikram pun bisa dibilang kita tidak bayar. Karena begitu banyak hamba-hamba Allah yang digerakkan tangannya untuk membantu perjalanan kita. Baik saya memberikan rasid untuk biaya kebutuhan pada saat perjalanan, bisa dibilang sama sekali tidak menggunakan uang yang kita bawa. Uang 300.000 yang saya bawa bisa dibilang tidak terpakai sampai sekarang. 300.000 tidak kita pakai sekarang. Itu masih butuh. Karena harus saya belikan pada saat di Madinah, saya berikan cincin ya, sebagai oleh-oleh itu untuk Tuan Guru pada saat itu. Maka ada sekalian bersama Allah menunjukkan kepada kita. Kang Rasid berjalan kaki kemudian dapat hadiah sepeda. Kemudian kita bareng dari Malaysia sampai Karachi, Pakistan. Saya melalui negara Malaysia, kemudian masuk Thailand. Kang Rasid dari Indonesia masuk Singapura Malaysia. Dari Malaysia kita bareng Thailand, kemudian masuk sedikit ke Myanmar, Burma, lalu ke Bangladesh, dari Bangladesh kita terbang ke Pakistan. Dari Pakistan kita tidak bisa masuk ke Iran. Sepeda itu terpaksa kita tinggal, bukan karena apa? Karena nggak bisa kita bawa. Maka kita diterbangkan dari Pakistan ke Oman.
jauh dari orang jualan, nggak mungkin langganan. Tapi Allah punya kuasa. Ba'da Isya, setelah kita sholat tarawih, ada musyafir yang berhenti di musola tersebut. Dia melihat bendera kita, ada Indonesia dan macam-macam. Cuma ditanya dari mana, mau kemana? Jadi kita bilang dari Indonesia mau ke Mekah. Mana kendaraannya? Yang bahasa Inggris itu. Kami jalan kaki Tuhan. Jalan kaki, iya. Tidak percaya. Beneran jalan kaki? Iya jalan kaki Tuhan. Sudah berapa lama? Dalam sekitar 8 bulan perjalanan berdasar. 8 bulan? Iya. Dia tanya, apa yang bisa kami bantu? Pakai bahasa Inggris juga kan? Maka kami bilang karena kawan saya pada saat itu sedang masuk angin juga ke atas. Tepar dia 2 hari belum makan nasi, hanya makan kurma saja. Nah, makanya ciri khas orang Jawa, orang Indonesia kalau belum ketemu nasi belum makan. Doanya nasi, tapi sholat saya minta semangka, kalau saya minta nasi. Maka saya bilang, brothers please help me, I just need rice. Saya hanya butuh nasi. Nasi? Iya brother. Hanya nasi? Iya, nasi aja, gak ada yang lain. Maka kurang lebih 2 jam kemudian orang yang balik. Setelah kembali dia bawa semangka, bawa melon, bawa jeruk, bawa pisang, gak bawa nasi. Dia minta maaf. Sorry brother, saya tidak menemukan nasi. Saya bilang gak masalah brother, saya bilang ini udah cukup. Maka kami yang sengaja domomu dulu sedekah dulu minta nasi gak dikasih tapi dikasih semangka banyak lagi. Tapi kemudian 1 jam lagi dia datang lagi sekitar jam 12 malam ketika kita udah tidur. Dia teman kita brother ini nasi. Maka kemudian kita semangka ya Allah, karena doa yang utama semangka dikasih semangka, yang minta nasi maka dikasih nasi. Dan bukan hanya itu saja, ada di sekalian. Semua doa kita, semua hajat kita Allah wujudkan. Maka satu perjalanan yang terakhir bagaimana agar kami sampai di Mekah awal Mukarramah dengan selamat, Allah sudah mudahkan. Dari Taif setelah ambil mikot, setelah ambil pakai ihram, kita jalan lagi jarak 85 kilo. Maka kita pikir kita perkirakan sekitar 2 hari kalau perjalanan itu. Ternyata belum sampai 2 hari. Hari Selasa sore kita jalan sampai malam jam 1 istirahat, Rabu pagi kita jalan, jam 9 kita ditangkap polisi. Kenapa ditangkap polisi? Karena sudah 4 kali polisi menghentikan kita. 1 kali dia menghentikan kita, ngawari, kita nggak mau. 2 kali nggak mau. Kita bilang, sorry brother, this is my dream. Sorry brother, ini adalah mimpi kami. Saya ingin jalan kaki dari sini menuju Mekah. Oke. Lalu polisi. Yang kedua, ketiga berlalu. Yang keempat, dia ngancam kita. Kalau kamu tetap jalan di jalan ini kamu setan. Saya masukkan ke penjara. Saya ingat kita angkat. Apa salah kita? Karena perjalananmu membahayakan orang lain. Terus saya tanya, so what is solution? Apa solusimu? Tak antar kamu. Penjara apa tak antar? Ya karena saya tak tanya, bro pilih mana? Ya boleh diantar. Akhirnya kita masuk mobil, diantar sampai gerbang perbatasan di mana non muslim belok ke kiri, yang muslim lurus ke depan. Itu ada perbatasan. Kalau sudah masuk ke masjid daerah Tanah Haram, non muslim nggak boleh masuk. Sampai di sini kita berhenti, kemudian dipindahkan ke mobil yang lebih bagus lagi, diantar sampai ke Masjidil Haram. Berhenti di masjid. Di situ kemudian kita naruh barang, sudah nggak mikir lagi barang kita nanti bilang atau tidak, terserah karena kita sudah melihat menara Masjidil Haram pada saat itu, langsung jalan kaki, lupa nggak pakai sandal, jalan biasa bro. Jalan pada saat itu kaki kita hancur karena ketemu panas dan dingin, melepuh kaki saya. Tapi karena saking bahagia, udah nggak mikir lagi kalau itu. Baru berjalan di terminal mata sudah bergerak. Lihat kak, baru datang ceritakan lagi pada saat itu. Maka kita nggak percaya, bro, ini bener Ka'bah bro. Apa ya, bro, bener Ka'bah ini bro, itu sambil nangis ya pada saat itu. Beneran ini Ka'bah ini. Maka itulah umroh pertama kita saking asiknya di dalam Masjidil Haram dari jam 11 siang
saya keluar dari Masjid Haram jam 12 malam. Maka saya bersyukur di situ, kemudian saya berdoa karena pada saat kita hadir di bulan Ramadan di Mekah Al-Mukarramah, dan doa bagaimana agar kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah Allah izinkan kami berdua untuk melaksanakan ibadah haji dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan jalan kita. Dan asbab itu pula kami bertemu dengan Tuan Guru Haji Abu Ahmad, bertemu dengan Tuan Guru Ustaz Haji Zakaria yang awalnya tidak kenal jadi kenal, dan kita satu mantap di hotel pun bareng, di Arafah pun bareng, Musdalifah Mina bareng, bahkan sampai saya tawaf dengan kami juga masih bareng. Hanya kami pamerkan kepada beliau sekitar tanggal 6 Ustaz kami jalan dulu karena sekitar tanggal 13 kami akan balik ke Indonesia. Perjalanan balik itu pun tidak langsung serta-merta, tapi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah support perjalanan kita, dan salah satunya adalah Ibu Abdul kami kemarin berbilang. Nah itulah hadirin sekalian, maka saat ini kalian berada di sebuah tempat di mana kita akan olah spiritual bahwa umat Islam ini dikedepankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikedepankan janji, meyakini dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan rezekinya. Maka jangan pernah khawatir masalah dunia, masalah rezeki, terus kita telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini azamkan dalam hati kalian semua bahwa kalian sebagai santri saat ini harus bisa menegakkan hukum Islam yang kelima. Bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau apa? Nah, sekarang kemudian mau haji siapa? Tangan, angkat tangan. Yang lihat haji. Lu ada nggak angkat tangan? Niat ini sampai sekarang ya. Nah, apapun caranya, bagaimanapun jalannya, doa dan sekarang serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu jalan apa yang diberikan kepada Allah kepada kita untuk sampai ke tanah suci Al-Mukarramah. Ya, karena itu adalah kewajiban umat Islam. Demikian dari saya. Itulah suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu lagi, silakan berdiri biar kenal. Ya, atas sana. Ini bintang film. Ya. Pernah lihat? Siapa namanya? Hah? Pernah lihat film Mak Pilau? Siapa? Hah? Kang Yayan dulu ya? Juara wasit silat. Nah, beliau ini masih saudara, tapi lain ayah lain ibu. Kambing Kang Yayan dan kambing beliau kawin. Nah, di pemilih aja, gara-gara kambingnya kawin ya. Mirip saja. Ini rambut belum dipotong sejak berangkat sampai sekarang. Namanya Kang Rashid, mirip Kang Yayan dulu ya. Juara 1 silat Indonesia yang jadi tampilin 4 kilo. Beliau jalan kaki ketemu Ustaz Yunus di Kuala Lumpur, dikasih sepeda, lalu sama-sama sepeda sampai Bangladesh, baru ditinggal sepeda, lanjut lagi perjalanan, pulangnya naik sepeda lagi, ambil sepeda di Bangladesh, sampailah sepeda beliau di Kuala Lumpur. Sepeda biasa, sepeda kayak luar biasa ya. Jadi apa yang disampaikan tadi itu silahkan diambil hikmahnya, dipetik ya. Apa yang diucapkan rupanya oleh Ustaz Yunus yang pernyataan. Tadi apa yang diucapkan? Mau buat semangka. Katanya pas datang ternyata buat semangka. Jadi hati-hati dengan doa ya. Dia bisa jadi kenyataan. Saya beberapa hari yang lalu buka Facebooknya Gus Awis, Haji Dr. Afifuddin Diryadi. Beliau pondok pesantren Terowongan Jombang. Jadi beliau itu beli kitab tahun 94. Tahun 94. Di kitab itu, kitab Sawi ya, syarat kitab sejarah lain. Ketika tamat, ketika beliau kitab itu beliau tulis tafsir Ad-Diryadi lil alim al-allama Muhammad Afifuddin Ad-Diryadi. Namun
lupa. Beliau pernah nulis itu dulu. Begitu buka kitab tafsir lama, tahun 94 beliau pernah nulis itu. Nah, jadi apa yang kita tulis itu, apa yang kita doakan, yang kita ucapkan itu bisa jadi visi, jadi jejak, dan Allah rekam, Allah catat semua nama malaikatnya dan miliknya. Maka yakinlah, Faiza Masanta Tawakal. Kalau hari ini, ya Allah, ini hafal ini, ya Allah Alfiah, ya Allah Alfiah, ya Allah bini dumas, ya Allah bini dumas. Kalau sudah kita bini semangat kayaknya. Doa, wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah dan kalian yakin akan dikabulkan. Jangan, ya Allah, tolong hafalkan aku Alfiah kalau engkau mau ya Allah. Nah, itu tidak dikabulkan juga gitu. Yakin. Ustaz, ada mau sampai. Ini orang berdoa haji dan ya, mendoakan kita semua, khususnya untuk kita Ustaz Omar yang biar beliau sehat seperti sedia kala. Amin. Dari sekalian kita adakan satu fatihah untuk beliau. Semoga Allah angkat penyakitnya. Dan dengan daging yang baru yang lebih berkah sehingga lebih semangat lagi untuk berbagi dengan adik sekalian. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Oh, amin. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim.